Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa situasi kondisi virus COVID-19 sampai ini belum mereda, saudara sekalian, tapi kita percaya kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga jarak. Fungsinya sudah diatur sedemikian rupa. Lalu ada tempat untuk kita mencuci tangan di luar, lalu kita bisa mengatur jarak untuk kita duduk, sehingga social distancing-nya dan physical distancing-nya pun dapat kita laksanakan baik. Dan kita percaya bahwa seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita kekuatan dan kesehatan. Kita percaya bahwa ruangan ini pun diberkati Tuhan, dan kita percaya kita pun dengan kekuatan, kesehatan. Kita percaya bahwa jasmani dan rohani kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita harus selalu rindu ada di hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu di mana saudara dan saya kembali diingatkan untuk ada kita menyembah Tuhan, di pelataran Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucapkan selamat datang untuk kita sekalian, selamat beribadah. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan sebuah pujian, lebih baik satu hari di pelataranmu. Menjadi pujian kita saudara-saudara sekalian, karena kita percaya bahwa di dalam rumah Tuhan, di dalam kemah Tuhan, dimanapun kita ada, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang ada dalam rumah Tuhan, saudara Tuhan yang ada di rumah, yang bisa melihat ibadah ini lewat web streaming dilaksanakan, kami percaya juga bahwa saudara-saudara pun pasti diberkati oleh Tuhan. Dengan pujian, lebih baik satu hari di pelataranmu, sebagai doa dan pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukurlah untuk semua kebaikan-kebaikan.
Mari katakan sama-sama, lebih baik Tuhan, lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Kita kalau ibadah kita dengan nyanyian nomor 30 dari buku nyanyian Bara Keselamatan Juru Selamat Ada Dekat. Mari kita mulakan memimpin ibadah selanjutnya. Iya, selamat pagi buat kita sekalian. Kita akan puji Tuhan sebab Tuhan baik telah memberkati kita sepanjang minggu ini. Nyanyian nomor 30, Juru Selamat Ada Dekat. Orang berdosa
keadaan saat ini, biarlah Tuhan akan tolong. Sekali lagi kita nyanyikan kor ini dengan sungguh dan rasakan bagaimana Tuhan memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan dalam suasana doa. Sepanjang bulan yang sudah kami jalani, dan saat ini Tuhan kami ada di bulan yang baru. Kalau kami kembali melihat bagaimana betapa besarnya kuasa Tuhan memelihara, menjaga kami, melalukan kami dari virus-virus yang sedang marak pada saat ini Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa selain Tuhan kami datang kepada Engkau, pemilik kehidupan ini, yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah benteng hidup kami, Engkaulah kekuatan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami selalu mau datang menyembah Engkau dalam keadaan apapun, sebab janji Tuhan, Engkau yang akan melindungi kehidupan kami sekalian. Bapa di sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami bersama-sama mendukung di dalam doa pemimpin kami di negara ini, presiden, wakil, semua jajaran mulai dari pusat sampai ke daerah, kemanapun Tuhan, ke pedalaman, di mana saat ini Tuhan sedang dilakukan, di mana memperhatikan warga negara yang ada di tengah-tengah bangsa ini supaya diselamatkan dari virus-virus yang ada. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, Tuhan berkatilah pemimpin negara ini, biarlah Tuhan akan tolong mereka Bapa, apapun yang mereka lakukan diberkatilah oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah memikirkan warga yang ada begitu banyak dengan berbagai macam keinginan-keinginan dan pendapat mereka, tapi biarlah hikmat Tuhan atas pemimpin kami. Engkau berikan dia kesabaran, Engkau berikan dia sehat dan kuat, sehingga Tuhan mereka tetap boleh melakukan apa yang terbaik untuk negara ini Bapa. Bapa di dalam surga, khususnya kami yang ada di kota Surabaya ini Bapa, kami terus berdoa Tuhan, Engkau jagai setiap kami sekalian, Engkau jagai kota ini Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Tetapi kami terus berdoa Tuhan, biarlah di dalam nama Yesus kami tolak semuanya Tuhan, biarlah Engkau halau Tuhan dari kota ini, sehingga semuanya berlalu dan kami akan kembali beraktivitas lagi Bapa. Engkau berkatilah pemimpin-pemimpin yang ada di daerah ini Tuhan, tolong mereka. Terima kasih apapun yang mereka usahakan, yang telah dikerjakan Tuhan, Kau perhatikanlah Tuhan, Kau pedulikan, Kau ingat Tuhan kota ini Bapa, sehingga kami semua boleh melihat bagaimana kehidupan yang rukun satu dengan yang lain di antara umat beragama dan suku bahasa di tempat ini. Kami bersatu Tuhan, maka kami akan kuat dan kemenangan akan menjadi bagian untuk kami yang ada di kota Surabaya ini Bapa. Bapa di dalam surga, secara khusus Tuhan hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan juga melawat mereka yang hari ini ada di rumah karena keadaan ketidakberanian mereka Tuhan. Engkau pun memberkati hidup mereka Bapa, Engkau pun menjagai, melindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka terus boleh merasakan hadirat Tuhan pada saat ada mereka di rumah bersama-sama dengan keluarga. Biarlah Tuhan akan tolong mereka. Bagi mereka yang masih bekerja, berusaha, Tuhan juga memberkati Bapa. Engkau lindungi mereka tiap-tiap hari pergi dan pulang dalam pekerjaan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk usaha-usaha jemaat Tuhan. Apapun yang mereka usahakan pada saat ini Bapa, biarlah diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak biarkan mereka Bapa, Engkau pedulikan Tuhan. Dan kami tahu Bapa, Engkau akan memberikan kemenangan, waktu yang indah. Maka Engkau tidak membiarkan anak-anak Tuhan hidup dalam kekuatan
janji-Mu Engkau akan menyertai kehidupan kami sampai kesudahan zaman ini Bapa. Bapa di sorga, mungkin berapa bulan ini kami mengalami kesulitan, tapi kami percaya pada waktu yang Tuhan tentukan, maka semuanya menjadi indah, semuanya akan menjadi baik, dan Kau akan memberikan kelimpahan berkat dalam setiap usaha pekerjaan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bapa di sorga yang sakit, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Else, Tuhan lawat juga dia kurang nyaman badannya Bapa, Engkau sembuhkanlah dia Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami yang ada saat ini Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini, kami kembali mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami kemenangan daripada Tuhan, dan Kau jauhkan dari segala virus-virus itu Tuhan. Bapa di sorga, Engkau tutup bungkus rumah Tuhan di tempat ini, berkemalah malaikat-Mu di sini Tuhan, untuk menjagai tempat ini dari segala hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita kembali puji Tuhan dengan nyanyian nomor 271. Satu kesempatan saja kami berikan buat kita sekalian jika ada yang mau bersaksi. Yesus yang kekasih juru selamat. 271. Semoga cepat sembuh ya. Saya merasakan bahwa apakah saya harus diam di rumah ya. Ada satu kerinduan, saya boleh hadir di sini ya. Dan di tengah-tengah itu saya merasakan saya hadir apa saya enggak ya, saya hadir apa enggak ya. Sampai pada saat jam 6 kurang seperempat ya, saya langsung gas ya, saya merawat tadi, dan saya cepat pergi ke gereja ini ya. Saya percaya bahwa saat kita mempunyai satu kerinduan ya,
menolong untuk kita semua. Itu yang menjadi satu kesaksian bagi saya untuk pagi hari ini, dan saya percaya bahwa Tuhan juga memberkati dalam kehidupan saudara-saudara semua. Amin. Haleluya. Baiklah, kita nyanyi satu kor, ada kuasa yang amat ajaib. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. tetap memberkati dan mencukupkan kebutuhan hidup kami dalam keadaan suasana yang begitu menyulitkan pada saat ini. Kami percaya Bapa, janji-Mu Engkau tidak membiarkan kami hidup meminta-minta, tapi berkat Allah terus Engkau sediakan dengan berbagai macam cara. Namun kewajiban kami bekerja, berusaha dengan rajin, maka Tuhan yang menyediakan berkat bagi kami sekalian. Oleh sebab itu Bapa, Engkau kuduskanlah persembahan-persembahan yang telah diberikan jemaat-jemaat Tuhan, baik persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, dana pembangunan, dana sosial kami bawa semua kepada Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, dan hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau pun menolong mereka dalam masa-masa sulit ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus membuka tingkap-tingkap-Mu dari surga. Engkau perintahkan tercurah buat jemaat-jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh terus mengalami akan berkat-berkat yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka
dengan segala tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Bapa di dalam sorga, hamba juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau selalu mencukupkan kebutuhan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Bapa, kalau 80 tahun lebih Tuhan telah memberkati sampai hari ini pelayanan ini ada, maka kami percaya bahwa Allah yang telah membangun pelayanan Tuhan di tempat ini, maka Allah yang sama pun akan terus menengadahkan tangan di tempat ini, memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah memperdulikan, memperhatikan kami dengan membawa berkat-berkat mereka untuk kebutuhan kami hamba-hamba di tempat ini. Hamba juga berdoa Tuhan berkati setiap pribadi rumah tangga mereka Bapa. Engkau melihat siapa-siapa mereka Tuhan. Kami hanya serahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah saat mereka memberi, memperhatikan hamba-hamba-Mu, mereka tidak kekurangan, sebab kami percaya Tuhan, sebagaimana dulu kala Engkau telah memberkati para janda yang memberi makan minum kepada hamba-hamba Tuhan, maka Allah yang sama juga akan kembali mencukupkan kebutuhan mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Nyonya kandidat rohani. Tuhan juga memberkati dia, di mana hari ini dia ditambahkan usia. Tuhan berikanlah dia sehat dan kuat untuk boleh menjalani pelayanan Tuhan di tempat ini dan juga masa adaptasinya. Berkati juga rumah tangga, berkati panggilan mereka, dan berkati juga anak mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami siap dengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah roh Tuhan yang bertata dalam hati kami, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Terpuji, termulia, teragung Engkau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita hari ini mau sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. 1 jam kita ada di tempat ini, saudara-saudara sekalian, itu menjadi sebuah perencanaan kita dalam masa virus ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya kita sudah memulai ibadah ini sekitar jam 6:10 dan kita juga akan mengakhirinya pada waktunya. Oleh sebab itu mari saudara-saudara kita mau belajar dari bagian firman Tuhan, di mana minggu-minggu perjalanan kita punya waktu adalah minggu-minggu yang sangat istimewa, di mana kita akan belajar dan memperingati bersama-sama tentang bagaimana penderitaan Tuhan dan bagaimana Yesus menghadapi penderitaan itu dan kemenangan yang Yesus terima lewat ibadah Paskah, dan juga menjadi kemenangan bagi kita sekalian. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. 1 minggu ke depan kita akan sama-sama memperingati itu. Tapi pada hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk melihat apa yang terjadi sebelum peristiwa itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Saya membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayat ke-11. Injil Matius 21 ayat pertama hingga ayat ke-11 dikatakan demikian oleh bagian firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya kenal firman disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan ada orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah semua kota itu,
Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang Yesus dan kemanusiaannya. Dalam ayat ini, saudara, dalam peristiwa ini saudara, kita belajar bagaimana pada ayat yang pertama kita belajar terlihat sebuah kisah yang menarik. Alkitab mencatat pertama dengan kata ketika Yesus dan murid-muridnya. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kata ketika pada bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah sebuah ayat atau sambungan dari kisah sebelumnya, perikop sebelumnya, atau pasal-pasal sebelumnya. Saudara, kita melihat saudara-saudara bahwa sebelum Yesus akan masuk ke Yerusalem, maka Yesus berada di sebuah kota yang bernama Yeriko. Kita tahu kisah itu, kota yang dimana di situ Yesus melakukan banyak mujizat. Kita tahu bagaimana Yesus melakukan mujizat luar biasa, menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Lalu jika dilihat lagi ketika Yesus sedang menuju Yerusalem, maka Alkitab juga mencatat kepada kita bagaimana ada banyak orang-orang dari kota Yeriko yang berbondong-bondong mengikuti dia. Ya. Sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, saudara-saudara sekalian, maka Alkitab bilang kepada kita juga bahwa Yesus singgah di sebuah tempat, sebuah kota yang bernama kota Betfage, kota yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, saudara-saudara, apa yang mau kita pelajari dari peristiwa-peristiwa ini? Apa yang mau kita lihat bagian-bagian ini, saudara-saudara? Yang pertama, dari Matius pasal 21 sampai 11, yang pertama kita belajar tentang kemahakuasaan Yesus. Kita belajar tentang sebuah kemahakuasaan Yesus. Ayat kedua dibilang ini, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadamu. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita belajar di kisah ini bahwa pada waktu Yesus tiba di kota Betfage, maka Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengirim atau menyuruh dua orang muridnya untuk pergi ke kampung yang ada di depan mereka. Tujuannya adalah, saudara-saudara sekalian, bahwa pada waktu Yesus menyuruh mereka pergi ke kampung yang depan mereka, maka tugas para murid adalah untuk mengambil seekor keledai betina. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, dalam bahasa aslinya kata menyuruh itu berarti mengirim. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu bagaimana Yesus menyuruh para murid, maka dengan sebuah pemahaman penting, Yesus mengirim para murid untuk pergi ke kampung ke depannya, saudara-saudara sekalian. Dan kita belajar dari bagian ini bagaimana Yesus mengatakan kamu pergi ke depan sana dan mengambil seekor keledai betina. Kita belajar tentang sebuah kemahakuasaan Tuhan. Artinya adalah bagaimana Yesus bisa mengetahui bahwa di kampung depan itu ada seekor keledai betina yang tertambat, ya kan? Yang tertambat beserta anaknya, sementara Yesus tidak pergi ke kampung itu. Saudara diberkati oleh Tuhan, waktu saya membaca bagian ini, maka kita belajar tentang inilah Yesus sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan yang memiliki kemahakuasaan itu. Bagaimana dia bisa memahami dan mengetahui bahwa di depan itu ada seekor betina dan keledai betina yang tertambat, sementara mereka belum tiba ke kampung itu dan para murid belum pergi ke kampung itu, tapi Yesus sudah mengatakan, menyuruh dan mengirim pesan kepada para murid untuk pergi mengambil keledai itu, saudara-saudara sekalian. Ini bicara tentang sebuah kemahakuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita belajar pertama dari bagian ini bahwa peristiwa-peristiwa kesengsaraan Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita yakini adalah Yesus yang tidak mati tapi bangkit dan memiliki kemahakuasaan untuk memberkati kita. Virus-virus corona yang terjadi pada saat saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita bahwa ini bukan menjadi sesuatu yang mengikat bahwa Tuhan tidak mengerjakan segala sesuatu hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa ini sebuah pembelajaran penting tentang kemahakuasaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sebagaimana para murid yang diperintahkan untuk pergi mengambil seekor keledai betina di kampung di depan mereka yang sama sekali belum dilihat, sama sekali diketahui, tetapi saudara-saudara kita belajar tentang Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang memiliki kemahakuasaan itu, dan Yesus yang memiliki pengertian atas kehidupan dan kebutuhan manusia. Saudara diberkati oleh Tuhan, ada banyak kita mulai bertanya, apakah Tuhan mengetahui kondisi kita? Saya belajar dan
berdiskusi dengan beberapa teman-teman OSIS, saudara-saudaraku, sehubungan dengan peristiwa COVID ini, maka saudara-saudaraku berimbas sangat luar biasa sekali. Perekonomian negara, tidak hanya perekonomian negara, gereja pun berimbas, saudara-saudara sekalian. Saya telepon teman-teman yang ada di Palu, dikatakan, ya kami nggak boleh gereja ini. Saya bilang, ya iyalah, logika lah ya, kalau kecamatan besar di sana kalau ibadah ratusan orang gitu, gimana kamu mau buat ibadah sejarah 1 meter, nggak muat gerejanya begitu ya. Tapi ada teman-teman juga bilang, saya tetap buat, tapi singkat gitu. Nah, suatu diberkati oleh Tuhan, pertanyaan yang terjadi adalah bahwa apa Tuhan mengerti, apa Tuhan melihat, apa Tuhan tahu. Dan saya mau katakan bahwa hari ini pun dalam kondisi apapun yang kita alami, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar bahwa Yesus yang saudara sembah, yang saya sembah adalah Yesus yang Maha Kuasa, yang mengetahui seapapun dan sedetil apapun yang sedang kita alami. Ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran kita, apa usaha pekerjaan kita. Saya tahu saudara semua bisa ampuh dengan kondisi saat ini, saudara. Tapi saya mengatakan dalam situasi apapun yang saudara dan saya alami, ingat bahwa Yesus adalah yang mengetahui keadaan kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ayat 3 dibilang demikian. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikan. Yang kedua, saudara, kita belajar di bagian ini tentang kemanusiaan Yesus dan jaminan Yesus atas hidup manusia. Kita belajar, saudara, dan bagian ini ada pemahaman penting yang mau kita lihat. Yang pertama adalah pemahaman Yesus sebagai manusia. Artinya bahwa pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya ke sana dan dikatakan kalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Saudara-saudaraku, bagian ini menekankan kepada kita bahwa Yesus tetap membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan tugas pelayanan. Sebagai manusia pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, maka Yesus membutuhkan para murid, membutuhkan pemilik keledai, membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan tugas pelayanan. Sederhananya adalah bahwa mudah bagi Yesus, saudara sekalian, mudah bagi Yesus, gampang bagi Yesus untuk melakukan apapun, saudara-saudara sekalian. Mudah bagi Yesus untuk menyatakan bahwa keledai itu bisa ada pada satu, gampang bagi Yesus karena kita tahu, saudaraku, bahwa Yesus bisa melakukan apa saja. Tapi pada waktu Dia berbicara kepada para murid, kalau ada orang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya. Maka ayat ini, kata-kata ini menekankan tentang kepedulian Yesus kepada kehidupan manusia. Kepedulian Yesus untuk membutuhkan orang lain, membantunya dalam sebuah pelayanan. Oleh sebab itu, saudara, kita pelajari bahwa sadarlah kita bahwa dalam dunia ini pun Tuhan memerlukan saudara dan saya dalam melaksanakan tugas pelayanan dunia. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya nggak dibutuhkan, saya nggak diperlukan, tidak. Saya mau katakan bahwa Tuhan memerlukan saudara dan saya. Tuhan memerlukan talentamu untuk melayani Tuhan. Tuhan membutuhkan pelayananmu untuk melayani Tuhan. Tuhan memerlukan hidupmu untuk melakukan pelayanan Tuhan. Tuhan membutuhkan uangmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan membutuhkan pemikiranmu, intelektualmu, apapun. Tuhan memerlukan itu dan membutuhkan itu untuk menyelesaikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia ini. Sehingga saudara-saudaraku, bagian ini kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Tuhan yang tidak diperlukan oleh Tuhan. Saya bangga dengan saudara sekalian. Saya bilang, Tuhan, saya nggak pintar. Saya tidak sarjana teologi. Saya tidak STH, MTH, apa namanya, Doktor MTH, MCK, apa semua itu. Saya tidak seperti itu. Tapi saya bilang, Tuhan bilang pada saya membutuhkan Engkau. Apapun kemampuan. Dan ini saya mau katakan kepada kita hari ini, saudara-saudaraku, bahwa jangan merasa bahwa saya nggak punya apa-apa. Saya nggak memiliki apa-apa. Saya nggak punya kepintaran apa-apa. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, Yesus memerlukan seekor keledai betina. Dia tidak memerlukan kuda, tapi Dia memerlukan seekor keledai. Keledai selalu digambarkan tentang seekor binatang yang lemah.
Keledai digambarkan tentang seekor binatang yang kadang-kadang tidak diperlukan oleh orang lain. Keledai selalu tidak dianggap kalau ada kuda yang lebih hebat daripada seekor keledai. Tapi Yesus katakan, pergi ke kampung depan, ambil keledai itu, karena saya memerlukan itu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar kali ini. Apapun yang ada dalam diri kita, sesederhana apapun, saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan memerlukan saudara. Tuhan memerlukan hidup. Tuhan memerlukan diri untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah dunia ini. Yang kedua, setelah kita belajar pemahaman ayat ini adalah bahwa kita belajar bahwa yang kedua kita belajar tentang sebuah jaminan. Jaminan, Alkitab katakan bahwa Yesus bilang ambil Tuhan memerlukannya, lalu katakan bahwa Ia akan segera mengembalikan. Artinya saudara-saudaraku bahwa Tuhan menjamin yang pertama kepada para murid, kamu gak usah takut deh, nanti saya kembalikan itu yang pertama. Lalu yang kedua ada jaminan kepada yang pemilik keledai, yang Alkitab nggak bilang siapa namanya, tapi katanya kalau dia kasih dia bilang saya sama dia di bawah, aku mengembalikannya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Saya mau katakan bahwa Tuhan menjamin apapun dalam diri saudara dan sekalian. Mari kita belajar bahwa jaminan-jaminan Tuhan atas hidup kita adalah sebuah jaminan yang pasti. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita melakukan apapun untuk Tuhan, maka saya mau katakan Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Kondisi ekonomi yang merosot sekalipun seperti ini, saudara, saya mau katakan, kita katakan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan meminta-minta dan tangan Tuhan akan menopang saudara dan saya. Ini jaminan saudara sekalian. Saya tahu bahwa kondisi saat ini membuat kita menjadi bingung, membuat kita melihat ekonomi mulai runtuh dan sebagainya dan sebagainya. Kebutuhan hidup semakin meningkat. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa ada jaminan yang Tuhan siapkan bagi saudara saya. Saya sudah pernah bicara 2 minggu lalu atau minggu lalu, saudara, dalam Lukas 21:9 dikatakan bahwa tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Ini jaminan yang Tuhan siapkan bagi kita, bahwa tidak sehelai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita coba merenungkan ini. Pada waktu kita harus mengorbankan hidup kita, datang beribadah. Pada waktu kita harus mengorbankan hidup kita untuk pelayanan, mengorbankan uang kita, waktu kita, talenta kita untuk pelayanan. Saya mau katakan, maka Tuhan memberikan jaminan dan katakan bahwa Ia akan segera mengembalikan. Ini namanya dengan tabur tuai. Ini kekuatan kita saudara sekalian. Saya tahu Tuhan jamin hidup saya. Karena sampai hari ini masih ada jemaat-jemaat yang kasih berkat gitu. Saya tahu Tuhan jamin hidup saya. Tidak hanya hidup saya, Tuhan jamin anak-anak saya. Dan jaminan Tuhan itu juga berlaku atas hidup saudara dan saya. Jalani hidup dalam masa-masa yang sulit ini dengan sebuah keyakinan bahwa Ia akan mengembalikan. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 dibilang demikian. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Kita belajar saudara-saudaraku yang ketiga tentang sebuah ketaatan dari peristiwa ini. Saudara-saudara, ayat 6 jelas mengatakan kepada kita bahwa para murid tidak bertanya lagi, Tuhan, Guru, siapa nama pemilik keledai itu? Enggak. Para murid tidak tanya lagi di daerah mana, enggak. Waktu Tuhan bilang pergi, maka Enam katakan saudara-saudaraku, maka pergilah murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Para murid tidak bertanya lagi, para murid tidak protes lagi, para murid tidak berseru-seru lagi melakukan perintah Tuhan. Mereka taat dan mereka pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar bahwa kekristenan belajar tentang sebuah ketaatan kepada Tuhan. Kekristenan belajar tentang sebuah ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Hari Kamis depan kita dalam sebuah ibadah Getsemani, saudara sekalian. Peristiwa Getsemani adalah sebuah bentuk ketaatan Tuhan menghadapi sebuah Golgota. Getsemani adalah sebuah ketaatan Tuhan sebagai manusia yang taat kepada perintah Bapa dan masuk ke dalam taman itu dan berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Ini bicara tentang sebuah
ini bahwa apapun yang terjadi, mari kita taat. Saudara bisa datang beribadah hari ini, saudara taat. Saudara di rumah beribadah pun saudara harus taat untuk beribadah kepada Tuhan. Jadikanlah momen-momen stay at home dalam beberapa bulan ini, saudara-saudara sekalian, momen yang penting bagi kita untuk taat baca firman. Mungkin selama ini kita sibuk bekerja dan sebagainya, gak sempat untuk membaca firman. Taat untuk berdoa. Mungkin selama kita sibuk, gak sempat berdoa, sibuk sekolah, sibuk kerja, sibuk dan sebagainya. Tapi pergunakan waktu-waktu stay at home ini untuk melakukan taat, datang berdoa kepada Tuhan, taat untuk baca firman, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Karena orang-orang yang taat adalah orang yang pasti diberkati Tuhan. Amin. Pasti diberkati Tuhan. Saya mau katakan pasti diberkati Tuhan. Dan itulah yang mau siapkan untuk saudara saya. Yang terakhir, saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari Tuhan sebagai juru selamat dan sebagai manusia? Yang terakhir, 7 dan 8 dibilang ini. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar juga yang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kita harus berikan penghormatan kepada Yesus. Pada zaman dahulu, saudara-saudaraku, bentuk penghormatan kepada seorang raja adalah, saudara-saudaraku, orang harus memberikan kain pada lantai kerajaan sebelum raja menaiki tahta kerajaan. Itu penghormatan. Jadi kalau raja akan masuk istananya, mau naik tahta kerajaannya, maka semua harus buat kain sebagai tempat di mana raja itu bisa jalan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, lalu para murid mengalasinya dengan apa kata itu? Dengan pakaian mereka. Para murid mengalasinya dengan pakaian mereka. Keledai itu tanpa pelana. Waktu tiba di depan Yesus, maka secara otomatis, saudara-saudara sekalian, para murid dikatakan mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atas. Mengalasi dengan pakaian mereka ini bentuk tentang sebuah penghormatan. Para murid menghormati Yesus sebagai raja damai. Para murid menghormati Yesus sebagai raja di atas segala raja, dan mereka membuat pakaian mereka mengalasi kepada itu. Saudara baca itu lama. Lalu kapan kita lihat belajar di sini, saudaraku, dikatakan bagaimana orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan. Semua buat pakaiannya di jalan. Bagaimana Yesus jalan, saudara-saudaraku, pada waktu itu. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, pada bagian-bagian ini kita belajar bahwa kehidupan saudara dan saya apapun, maka kita harus menjadi orang Kristen yang memberikan penghormatan kepada Yesus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, pada saat masa keserahan Yesus pada saat ini, mari kita belajar untuk menghormati Yesus dalam hidup kita. Kita nggak perlu menghamparkan pakaian kita, saudara-saudara sekalian, tapi menghamparkan pakaian itu berbicara tentang bagaimana hidup saudara dan saya, diri saudara dan saya, untuk menghormati Yesus. Mari kita menghormati Yesus lewat hidup kita, saudara-saudara sekalian. Peristiwa kayu salib Golgota adalah sebuah pengorbanan yang besar dilakukan Yesus untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita hormati Tuhan. Hormati Yesus lewat hidup kita. Hormati Yesus lewat diri saudara dan saya. Lewat peribadahan kita yang sungguh, melayani yang sungguh, dan berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara sekalian. Kiranya pada masa-masa kesengsaraan Tuhan ini, mari kita belajar untuk kita melihat tentang sebuah kehidupan yang penting yang Tuhan siapkan bagi kita. Ingat bahwa Yesus kita, Yesus yang Maha Kuasa. Mari belajar dan melihat bahwa ada sebuah jaminan. Apapun kondisi hidup, maka Tuhan membutuhkan engkau. Tanamkan dalam dirimu bahwa Tuhan memerlukan saya, Tuhan membutuhkan saya, sehingga membuat kita semua memiliki keinginan yang sungguh dan yang sungguh untuk selalu mau hidup berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Hidup dalam sebuah ketaatan dan hormati Yesus atas hidup kita. Jadikan dia yang terutama, yang prioritas atas hidup saudara dan saya. Tuhan berkati kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang ada di rumah pun, Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Kiranya hari ini saya berdoa supaya Roh itu tetap memimpin hidup saudara dan saya, supaya kita terus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa kiranya di masa-masa sulit ini, maka kita percaya
ada jaminan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Saya berdoa kiranya kekuatan iman, kekuatan rohani akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Kita mau berdoa bersama-sama hari ini, dan ada kesempatan bagi kita waktu 5 menit ke depan untuk berdoa kepada Tuhan. Lakukanlah bagaimana saudara mau berdoa hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, saudara sedang punya pergumulan. Ingat, Tuhan mengerti, Tuhan memahami, dan Tuhan mengetahui. Ingat bahwa tidak ada sehelai pun dari rambut di kepala akan hilang. Ini bicara tentang sebuah kekuatan penting yang Tuhan siapkan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang di rumah boleh berdoa, berdoa pribadi, berdoa secara keluarga. Dan dalam gereja ini saudara boleh berdoa di tempat saudara kalian ingin berdiri atau ingin berlutut di bangku Tuhan. Lakukanlah itu saudara-saudara sekalian. Ada sebuah pujian yang mengatakan, hatimu ada bagiku lebih dari yang telah kupinta. Aku tahu bahwa Tuhan terjawab semua yang terbaik atas hidupku, dan kiranya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita saudara-saudara. Berdoalah dan yakinlah hari ini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan ada untuk mendengar doa-doa kita. Ingat, ada sebuah jaminan. Hormati Yesus dan taat kepadanya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat karya yang besar atas hidup saudara dan saya. Berkata pujian ini saudara-saudara sekalian. Haleluya. Katakan sama-sama saudara sekalian. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Kebesaran kasih-Mu yang Tuhan, yang Kau berikan.
bagi kami bahwa kami tidak akan pernah tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang kami. Ada jaminan bahwa tidak sehelai pun dari rambut di kepala kami akan jatuh. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hamba letakkan ke dalam tangan-Mu semua jemaat-jemaat-Mu, Bapa. Mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang beri tempat duduk mereka. Mereka sedang duduk dan berdoa di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa-doa mereka. Jawab Bapa doa mereka. Kaulah jaminan atas hidup mereka, Bapa. Kau mereka doakan, memberikan mereka kemenangan. Kau juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaatku yang sedang ada di rumah. Mereka yang sedang duduk beribadah, mereka sedang berdoa di hadapan Tuhan. Dari gereja-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan juga jawab doa setiap jemaat-jemaat sedang ada di rumah. Mereka kekuatan iman, keyakinan bahwa ada jaminan yang Tuhan siapkan bagi hidup mereka. Hamba serahkan semua di Korps Surabaya ini, Bapa. Berkati gereja, lindungi dan pelihara dalam kasih setia-Mu. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah meliputi tempat ini, gedung ini, Bapa. Sehingga waktu kami ada dalam tempat ini, kami ada beribadah, maka perlindungan Tuhan, jaminan Tuhan atas hidup kami, bahwa tidak ada serbai dalam kepala kami panjang tanpa diketahui Tuhan, dan menjadi keyakinan kami untuk kami terus menyembah dan berhidup. Berdoa untuk masa-masa COVID-19 ini. Kuatkan iman kami, sertai kami, jaga semua kami Bapa, dimanapun kami ada. Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak yang doa kami. Bila kami sudah berdoa bersama di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita dengarkan beberapa fakta